Nama gue Dinda. Gue punya cerita tentang apa itu arti persahabatan. Bisa dibilang, sahabat itu kayak pisau bermata dua. Bisa positif, bisa juga negatif efeknya ke kita. Karena mereka dekat dengan kita, mereka selalu tahu seluk-beluk dalam diri kita. Jadi gini, dulu gue punya sahabat namanya Mega. Bisa dibilang sih, kita nggak bisa dipisahin satu sama lain. Saking best friend-nya. Di mana ada Mega, di situ ada gue. Begitupun juga sebaliknya. Sampai-sampai teman-teman gue nganggap kita itu anak kembar. Pokoknya semuanya masih fine-fine aja, tanpa ada masalah yang serius. Awal kelas 1 SMK, gue sama Mega selalu ke sekolah bareng pakai motor gue. Ya, lebih tepatnya motor nyokap gue sih. Setiap kita lihat cogan di jalan, kita teriak histeris. Di situ kita sadar, kenapa nggak ada cowok yang mau sama kita. Secara kita lenyeh, banana Hello Kitty. Duh, namanya juga masih bocah. Tapi yang namanya sahabat, ya kalau belum suka sama satu cowok yang sama, kayaknya belum afdol dianggap sahabat deh. Seiring berjalannya waktu, pas kita naik kelas 3 SMK, kita jatuh cinta dengan cowok yang sama, woi. Eits, tapi tahan dulu. Semua ini belum ada apa-apanya. So, fokus dengerin ocehan gue ya. FYI, gue sama Mega udah gak berangkat bareng lagi sejak kita kelas 3 SMK. Bukan karena kita berantem, tapi karena itu tahun pertama adik gue masuk sekolah. Jadi motor harus standby di rumah, biar nyokap gue bisa antar jemput gue dan adik gue. Sampai suatu hari pas lagi diantar sama nyokap ke sekolah, dari kejauhan gue lihat ada cowok nih. Makin dekat tuh cowok, pandangan gue makin terang dan gak buram. Ganteng banget deh. Cowok cool, pakai topi dan motor satrianya. Ya, kalau kata anak ejinan gaul mah, cowok gitu dandanan jamet kali ya. Tapi bagi gue pribadi tuh cowok ciwi parah. Waktu sampai sekolah, awalnya gue mau cerita sama Mega tentang keindahan dunia gue di pagi hari ini. Tapi gak tahu kenapa gue urungin niat gue. Dalam hati kecil gue ada pikiran, gak mau cerita nanti direbut dia. Jujur, pada saat itu gue gak tahu kenapa bisa berpikiran kayak gitu sama Mega. Padahal sebelumnya gue gak pernah yang namanya ada pikiran keji kayak gitu sama dia. Tapi firasat gue berkata lain. Ini aset hati gue, gak boleh orang lain bisa memilikinya. Sedih. Berhari-hari tiap berangkat sekolah gue selalu papasan sama dia. Gue selalu papasan sama dia terus di dekat sekolah. Biasanya sih dia nongkrong sambil makan siomay sapu-sapu gitu sambil udut santuy. Fix, cowok idaman. Pas hari 10 kalau gak salah, gue berani tatap muka dia dan mencoba senyum kecil ke dia. Dan apa responnya dia? Senyum balik, woi. Manis banget. Kayak pemanis buatan. Oh iya, setelah mengandalkan skill detektif ala Shinichi Kudo, ternyata dia itu sekolah satu yayasan sama gue. Cuma bedanya gue SMK dan dia SMA. Dulu sih SMK dan SMA-nya jadi satu gedung. Tapi waktu naik ke kelas 3, SMA dan SMK dipisah. Anak SMA ke gedung baru dan anak SMK tetap di gedung yang lama. Tapi selama 2 tahun satu gedung, kenapa kita nggak pernah ketemu ya? Ya bener. Sampai suatu ketika pas baru aja sampai sekolah, gue langsung buru-buru ke kelas buat ngerjain PR. Hari itu gue cerita sama Mega tentang cowok yang gue suka itu. Dan ternyata ada hal yang tak terduga. Saat Mega ngerespon cerita gue dengan wajah penuh semangat. Hah? Serius? Dia yang naik motor Satria merah itu? Cip, kok nih anak langsung tahu cowok yang gue bahas ya? Di situ gue udah hopeless banget. Jangan-jangan dia suka sama tuh cowok. Terus gak sampai di situ, dia nyelutuk gini. Ih, sama. Gue suka lihat dia di jalan dekat sekolah. Ganteng banget orangnya. Mana manis gitu. Tuh kan. Si Mega demen dia juga. Gelap. Bikin nyesel gue cerita. Walaupun di lain sisi gue jadi tahu siapa saingan gue yang sebenarnya. Ya, Mega. Gue tahan amarah gue. Pura-pura dengerin dia nyerocos sambil senyum palsu. Udah beberapa hari terakhir, gue coba cari IG tuh cowok. Tapi gak nemu. Sampai suatu malam gue dapet notif IG. Pan-pan pecinta GPC mengikuti Anda. Pas gue buka profilnya, waduh, ini kan Doi My Honey Bunny Sweetie Cutie Pie. Besoknya waktu di kelas mood gue ceria banget.
Sampai-sampai Mega tahu kalau gue di follow sama Tama. Dia yang sirik, iri, dan dengki hanya bisa protes. Anjir, gue kok gak di follow juga ya? Dalam hati gue, mampus lu, gue menang. Kebetulan gue coba korek informasi si Panpan dari IG-nya. Siapa tahu yang dia follow ada yang gue kenal. Dan bener aja dong, dia follow-followan sama si Nana, teman sekelas gue. Ya udah deh, gue tanya-tanya si Nana kenal si Panpan atau enggak. Ternyata hasilnya membuahkan info positif. Mereka ternyata sahabatan gitu. Boleh nih gue interogasi si Nana. Usut punya usut, kata Nana si Panpan baru aja tutup sama pacarnya. Duh, kasihan. Jadi pengen macarin. Di dalam kebahagiaan gue, tiba-tiba Mega nimbrung gini ke obrolan gue sama Nana. Coba lihat user IG-nya mau gue follow. Pilih dasar ganjen dalam hati gue. Tanpa dosa, dia bilang gini ke gue. Din, kita bersaing secara sehat ya. Dan siapapun yang menang, kita tetap temenan. Entah kenapa mulut gue saat itu jawab oke-oke aja. Mungkin saat itu gue pede mampus bakal menangin hati si Panpan. Beberapa hari setelah di follow IG sama Panpan, gue mulai intens DM-an. Tapi meskipun intens, gue cuma balas seadanya aja, biar gak kelihatan ganjen. Sampai akhirnya gak tahu kenapa si Panpan mulai jarang balas DM gue. Sekitar 2 mingguan lah. Itu pun pas gue mau DM-an sama dia lagi, rasanya kayak canggung. Guenya yang gak berani mulai duluan. Kayak gak enak aja gitu. Karena penasaran, gue coba yakinin diri dengan nanya si Nana. Gue tanya apa benar si Panpan masih jomblo. Dan jawaban Nana sih gak tahu. Ya udahlah ya, ntar kalau jodoh gak kemana kok. Gue langsung balikin mood gue buat deket ke Panpan lagi. Waktu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tepat saat akhir bulan pas weekend, gue sama ladies sohib gue nongkrong di rumah Mega. Awalnya semuanya hahaha bareng. Sampai si Mega mukanya berubah jadi asem kayak ketek Mark Henry. Terus dia manggil nama gue dengan nada ketus. Din, gue yang langsung nengok. Ya, nih si Panpan nanyain lu, Dina masih punya cowok gak sih? Dalam hati gue yang gembira. Oh, ternyata dia ngiranya gue punya cowok. Gue jomblo sampai limutan gini woi. Terus kan dia ngejawab tiba-tiba. Jujur gue saat itu juga bingung. Kenapa Mega yang notabene-nya saingan gue malah ngasih informasi yang fatal. Padahal dia bisa jawab gak tahu atau malah nyelewengin info yang ada. Toh, itu bisa jadi senjata dia buat deketin Panpan. Entahlah. Berhubung ini gue lagi di kandangnya Mega, gue cuma bisa diem dan jaga sikap. Gue tahu kok kalau Mega kesel sama gue. Genap 1 bulan setelah kejadian itu, Mega dan Panpan akhirnya jadian. Gue cuma bisa ngelus ketek dalam-dalam. Ngelus dada maksudnya. Itu pun gue tetap ngucapin selamat ke mereka. Meskipun dalam hati gue berharap mereka putus. Kalau jodoh gak akan kemana. Berjalan seiringnya waktu sudah hampir 5 bulan mereka pacaran. Tapi si bangsat Mega ini tahu-tahuan aja cara nyakitin gue. Dia sering banget ngajak Panpan main ke rumah gue. Mana mesra-mesraan pula. Gue yang jadi ulat nyamuk doang cuma bisa bengong gak tahu arah. Tapi ada hal unik yang selalu terjadi sehabis mereka main ke rumah gue. Mereka bakalan berantem karena si Panpan sering bahas gue ke Mega. Cie, nyesel kan lu lebih milih si nenek sihir ketimbang gue? Setelah kejadian itu, kata Mega Panpan sifatnya berubah. Setiap hari Mega dibikin nangis. Gue cuma bisa nenangin sebisa gue. Dan tepat bulan ke-8 mereka putus. Mega sedih banget. Gue liatnya juga agak sedih sih. Tapi dalam hati yang paling kecil ini, gue masih menyimpan dendam sih, dikit. Terus dalam hati gue ngebatin kayak peran protagonis yang terzolimi. Terus siapa nih Kum? Mampus lo. Setiap hari gue nemenin dia galau. Jujur bosen anjir. Gak guna tau gak sih? Gue udah jenuh nemenin dia. Gue coba ngehindar aja tiap dia minta ditemenin curhat. Cuy, gue sepik aja mau pergi atau sibuk. Udah kayak ratu aja maunya apa diingertiin segala. Aduh, nyinyir terus, Din. Ayo Din, nyinyir. Setahun kemudian gue ketemu sama Nana di mall. Kita berdua membahas masa-masa sekolah dulu. Lebih tepatnya gibah time. Di situ gue dapet info alasan Panpan bisa jadian sama Mega waktu dulu. Jadi Mega ngeyakinin si Panpan kalau gue udah punya cowok. Padahal mah gue jomblo karatan anjir. Gue kira saat dia ngasih unjuk si Panpan yang nanyain status gue berpikir positif ke dia.
Wah, baik ya sampai nyampein pesan gitu. Taunya seperti dugaan gue. Dia ngehasut Pan-Pan kalau gue udah punya cowok. Wajar setelah itu mereka jadian. Itu pun kata Nana si Pan-Pan terpaksa sama Mega. Karena kasihan Meganya udah baper duluan. Dari sini gue harap kalian sadar. Jodoh gak ada yang tahu. Bisa jadi orang yang lu suka diembat sama sohib lu sendiri. Eits, tapi tenang. Kalau namanya jodoh gak akan kemana kan? So, sedekat apapun kalian sama sahabat, pasti ada batasan di mana kalian gak akan bisa